Ya, halo guys, welcome to my channel membahas seputar hobi badminton. Ya, pada kesempatan kali ini saya akan memberikan first impression saya pada raket Velvet Carbon Woven 18. Ini dia raketnya. Ini sebenarnya sudah saya beli beberapa waktu yang lalu ya. Kalau kalian yang memperhatikan YouTube saya pasti sudah tahu. Dan raket ini sudah saya gunakan dalam beberapa kali kesempatan ya. Jadi lebih dari satu kali. Ya udah beberapa kali pemakaian ya. Sebenarnya kemarin bisa sih saya buat konten ya untuk review first impression saya, tapi berhubung kemarin ada banyak sekali pekerjaan padat waktunya, dan kemarin ada waktu sebenarnya ya 2 hari yang lalu ada waktu tapi malah ketiduran ya, jadi mohon maaf baru sekarang bisa saya berikan first impressionnya. Dan kalau kalian perhatikan raket ini sudah cukup banyak direview oleh beberapa channel ya, bisa kalian cek. Dan saya tidak lihat semua reviewnya itu bagaimana, tapi pada umumnya mengatakan raket ini enak ya, enak dan lebih apa ya, ya kebanyakan bilang enak banget ya, enak. Cuma dia karakternya seperti apa saya tidak begitu terlalu memperhatikan ya, cuma saya dapat kesimpulannya raket ini enak. Nah, nanti saya akan memberikan ya pandangan saya pada raket ini, dia karakternya bagaimana dan first impressionnya ya nanti bagaimana. Dan sebelum nanti ke situ kita akan lihat terlebih dahulu ya spesifikasi dari raket ini ya. Nah, sesuai namanya ya, Carbon Woven 18, raket ini dia memiliki material woven carbon woven ya, terutama pada bagian framenya. Bagian framenya ini dia berbahan woven, sementara kalau yang ininya dia hanya biasa ya, karbon grafit biasa saja. Jadi untuk berbahan karbon woven itu dia ada yang campuran dan ada yang full ya, ada yang full woven, ada yang campuran, biasanya hanya di bagian frame-nya saja ya. Raket ini kalau kalian tertarik ingin membelinya, kalian bisa dapatkan di harga 500 ribuan ya. Kemarin kalau saya cek harganya di angka 500 ribuan. Ini kemarin saya dapat 500 lebih sedikit. Nanti untuk link pembelinya bisa kalian cek saja di kolom deskripsi. Kita mulai pada bagian framenya ya. Ini dia memiliki gromnya 76 ya. Ini kan lurus ya. Jadi gromnya 76. Bentuk framenya seperti ini, standar ya. Standar. Kemudian pada bagian framenya bisa kalian temukan ada tulisan carbon woven frame ya. Jadi dia ini ya kelihatan sekali dari anyaman atau motif dari carbon wovennya. Oke. Dan ini dia modelnya catnya itu matte ya, matte atau doff, jadi tidak mengkilat. Kalau kalian kemarin cek yang black woven punya yang Mas Sport itu kan dia mengkilat ya. Kalau ini dia matte, jadi dia tidak begitu mengkilat ya. Oke, kemudian ada tulisannya woven ya. Raket ini kalau kalian perhatikan dia dominan warnanya putih ya, putih, ada merahnya. Oke, ada putihnya juga di sini, ada biru donggarnya juga di sini. Kalau yang ini bukan warna ya, ini motif asli dari carbon wovennya. Oke, ini untuk desainnya sebenarnya bagus ya, enak, kalem, tapi saya kurang suka ya untuk desainnya. Desainnya masih oke, punyanya Lingning ya. Ini agak gimana gitu ya, tapi ini selera ya, selera dan relatif ya. Oke, dan ini masih pada bagian framenya. Nah, ini untuk aerodinamisnya, ini hanya sampai di sini ya guys, hanya di sini saja. Oke, hanya dari sini ke sini ya, cuma di atas, bagian atas. Kenapa seperti itu? Nah, kalau kalian perhatikan ini shape frame dari raket ini itu ada kombinasi lancipnya ya, sword dan dia aerobox. Nah, untuk yang shape-nya itu dia di sini guys. Nah, sampai sini. Sampai sini ya, dari bawah sini sampai sini. Itu dia lancip ininya. Dia lancip. Kemudian atas ini dia aerobox. Jadi raket ini kalau dilihat ya dia untuk membelah anginnya kan bagus ya, meskipun dia tidak full tapi dia cukup memberikan belahan angin yang bagus. Jadi untuk permainan yang cepat dalam permainan double pasti lebih mendukung sekali ya. Oke, itu pada bagian frame-nya ya. Kita ke bawah, ini ada tulisan Velvet di sini. Oke, kemudian di sini kita bisa temukan nama serinya Carbon Woven 18, ada Master. Untuk seri raket di Velvet ada beberapa kategori ya, ada Master, ada atasnya lagi Advance, kemudian ada lagi yang di bawahnya itu juga ada. Nanti bisa kalian cek di websitenya Velvet, itu ada beberapa kategori. Raket ini sudah menggunakan teknologi karbon nano ya, karbon nano teknologi, ada nano science-nya juga, jadi bagus ya. Kemudian ada keterangannya heading to top, jadi itu apa ya namanya Velvet itu ya, Velvet heading to top, terus apa misalkan Lingning atau apa Mas Bolt apa, nah, seperti itu ya.
Kemudian di sini kita bisa temukan juga keterangan spesifikasi ya. Raket ini dia memiliki stiffness, itu dia di tengah ya, antara stiff dan fleksibel. Jadi dia di tengah, jadi dia medium ya. Dia medium, oke, medium. Medium, oke. Kemudian ada keterangannya juga, balance-nya ini 290 plus minus 3 mm. 290 ya, kalau menurut saya belum terlalu head heavy ya, dan tidak head heavy juga ya. Kalau kalian cek velg TJ Power itu 300 sampai 300 sekian. Sementara yang TJ Power Control itu dia 290-an ya. Jadi ini yang lebih ke balance ya kalau menurut saya untuk apa ya, balance raket dari ini ya. Kemudian max tensionnya bisa 36 lbs, jadi kuat juga ya kalau kita cek seperti ini. Ini kuat ya, dia tidak bergerak ya. Oke, ini kuat juga. 36 lbs. Kemudian apalagi ya bisa kalian temukan di sini, ini ada tulisan RB. Ini RB ini apa ya, nggak tahu ya. Kemudian ada nomor seri dari raket ini. Oke. Kemudian untuk beratnya nggak ada ya, nggak tertulis di sini. Tapi kalau kalian cek di lapaknya, keterangan di lapaknya itu 82 ya, 4U ya, 82. Itu 82 plus minus berapa ya, 2 atau 3 kalau nggak salah. Nah, kalau saya timbang sendiri ya, balance point-nya itu dia 286 ya, jadi tidak 290 dan agak jauh juga ya dari toleransinya. Harusnya toleransinya di paling bawah 287 ya, tapi kemarin saya ukur 286 ya. Oke, untuk beratnya dia 83, sekian. Oke, jadi nggak terlalu jauh ya, masih 4U ya. Oke, kemudian di bagian ininya, top cap atau connya bisa kita lihat di sini ada velg design, kemudian ada FTM, velg M itu M-nya master ya. Kemudian ada velg, terus ini hanya itu aja ya. Oke, bentuk connya seperti ini. Dan ini gripnya. Nah, gripnya ini saya suka sekali ya. Untuk velg ini dia gripnya ini kecil ya guys. Dan setelah saya ukur itu dia 8 cm diameternya. Lebih kecil dari punyanya Yonex dan punyanya Li-Ning ya. Dan kalau lihat di sini dia ada spesifikasinya 4U G1 ya, G1. Ini kalau disetarakan dengan Yonex itu dia bukan G5 tapi lebih kecil dari G5 itu apa ya? G6 mungkin ya, G6 atau G4 ya. Ya, pokoknya lebih kecil dari punyanya Yonex atau Li-Ning. Kalau Yonex itu 8,3 ke atas cm, kalau di Li-Ning itu 8,2, ada yang 8,1 juga. Nah, kalau ini dia 8 pas ya kalau saya ukur diameternya kemarin, dan ini kecil ya dan asik. Jadi kalau kalian kasih over grip yang agak tebal, ini masih agak tipis. Oke, seperti itu. Dan ini ada logonya F dan T. Ini T ya, bukan R, tapi karena ini T tapi ininya dia hilang ya, jadi seperti ini. Oke, itu untuk spesifikasi dari raket ini ya. Dan raket ini saya pasangkan dengan senar Ultramax Turbo Nano 66 Plus. Ini ternyata senarnya asik juga, enak juga. Dan untuk hitting soundnya seperti ini, ditarikan 28 lbs mesin digital. Hitting soundnya juga asik ya, bagus. Kalau kalian kasih yang velg ultrasonic 63, wah itu pasti lebih bagus lagi ya. Oke, dan setelah saya setting seperti ini, berat totalnya menjadi 90 berapa ya, 90 sekian. Kemudian untuk balance point-nya dia turun menjadi 283 ya. Jadi dia malah udah raket cenderung ke speed itu ya. Nah, oke, first impression-nya bagaimana? Tapi sebelum ke first impression, kalau kita lihat spesifikasi dari raketnya, ini bukan raket head heavy, jadi dia all-round ya, all-round, cuma all-round-nya itu cenderung ke speed ya. Kalau melihat spesifikasi dari raket ini ya. Oke, kemudian untuk penggunaannya bagaimana? Nah, untuk penggunaannya, setelah saya gunakan dalam beberapa kali kesempatan, memang raket ini dia lebih punya keunggulan di speednya ya, keunggulan di swingnya, swing speednya enak, asik, cepat. Untuk adu drive ini enak banget, ini pede banget ya, untuk permainan cepat ini sangat mendukung sekali. Untuk defense juga nggak ada masalah. Kemarin saya sempat agak kaget juga ya, karena swingnya ternyata cepat, karena dari kemarin saya banyak menggunakan raket yang head heavy dan agak berat. Jadi kemarin ketika menggunakan raket ini itu ternyata kecepatan ya, jadi lebih dulu memukul sebelum koknya sampai ya. Jadi ya butuh penyesuaian ya. Buat yang kalian yang
powernya besar, sering bermain apa ya, raket-raket yang agak berat, ini kalian kalau menggunakan raket ini ya perlu sedikit penyesuaian ya. Nah, saya tidak tahu ya kalau di channel lain dia mengatakan raket ini bagaimana, tapi kalau menurut saya memang raket ini dia cenderung ke all-round, ke speed ya, dan kemarin waktu saya gunakan memang lebih punya keunggulan di situ. Untuk bermain power bukannya nggak enak, raket ini enak, tapi untuk generate power dari raketnya sendiri itu dia agak kurang kalau menurut saya ya. Kurang begitu besar ya jika dibandingkan dengan raket yang memang dia heavy, jadi dia lebih cenderung ke speednya. Bukan berarti untuk powernya nggak enak ya, kemarin sudah saya gunakan untuk bermain power, itu juga enak ya. Raketnya stabil, dia nggak getar. Nah, cuma untuk memaksimalkan repulsionnya, powernya lebih mantap lagi, raket ini perlu kalian pasangkan dengan senar yang lebih tipis ya. Seperti kalau ultimate tentu enak ya. Tapi kalau kalian pengen mencoba, kalian pasangkan yang Velet Ultrasonic 63, itu pasti asik banget ya repulsionnya ya. Jadi lebih membantu memberikan pantulan yang lebih kencang ya. Tapi nanti terserah kalian yang memilih senar yang seperti apa. Kalau untuk yang ini sendiri, menurut saya enak. Tapi ini kemarin saya pasangkan di 28 lbs saja ya, tidak sampai 29, karena ya biar lebih pantulannya lebih terasa kencang aja ya. Oke, untuk smash menurut saya, kalau menurut saya pribadi ya, karena saya memang tipikalnya adalah pemain yang all-round ya. Raket ini sebenarnya cocok dan lebih sudah cukup ya untuk powernya. Untuk seorang all-rounder, raket ini udah cukup ya memberi power. Tapi buat kalian yang memang powerful ya, yang menginginkan permainan yang power, menggunakan banyak power, raket ini menurut saya agak kurang. Seperti yang sampaikan tadi ya, kalian bisa cari yang lebih heavy lah kalau ingin mencari powernya lebih dapat. Untuk net, raket ini juga enak, cuma tinggal perlu pembiasaan aja, karena ini swingnya cepat ya, jadi perlu pembiasaan swingnya. Kemudian untuk adu drive, raket ini oke. Untuk permainan cepat ini mendukung sekali. Kemudian nggak kalah dari Victor ARS SMP. Kemudian untuk permainan defense, raket ini juga enak, swingnya enak, jadi defense nggak ada masalah. Kemudian untuk drop shot juga nggak terlalu masalah. Untuk lob nggak terlalu masalah juga, enak, dan ya cukup membantu ya untuk kita nggak terlalu butuh banyak effort juga ya, meskipun ini ya pas lah untuk spesifikasi dari raket ini, nggak terlalu ringan juga, nggak terlalu berat. Jadi untuk lob saya rasa nggak ada masalah. Kemudian untuk control placing, raket ini enak ya. Jadi kesimpulannya, raket ini menurut saya lebih cenderung memiliki karakter all-round ke speed, melihat spesifikasinya seperti itu, dan setelah digunakan memang dia lebih ke situ juga ya, all-round ke speed daripada all-round ke power. Tapi bukan berarti untuk powernya dia nggak enak, cuma memang generate powernya dia agak kurang ya. Buat kalian yang memang permainannya punya fisik yang bagus ya, punya permainan yang lebih ke powerful, memang raket ini agaknya kurang berisi nantinya kalau kalian gunakan. Tapi buat kalian yang all-rounder, pemain yang balance ya, imbang dalam menyerang dan bertahan, dan cenderung permainan cepat, raket ini oke banget menurut saya. Oke, mungkin itu dulu yang bisa saya sampaikan pada first impression pada kali ini. Jika kalian ada pertanyaan atau ingin berbagi pengalaman penggunaan raket ini, bisa kalian sampaikan di kolom komentar. Terima kasih buat kalian yang sudah menonton. Kita jumpa lagi pada kesempatan yang lain. Salam sehat, salam olahraga.